perkenalkan nama aku Kesia Putri Azahra dari program studi kedokteran gigi dengan NIM 231026055. Jadi kalian tahu nggak sih aku mau bahas apa? Coba apa? Tebak dulu, nanti aku kasih tahu deh. Ya udah aku kasih tahu ya. Jadi kita akan membahas tentang sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Jadi guys, kan udah tahu belum? Kalau ternyata ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu itu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Apa aja coba? Ada 4 loh. Kalian tebak dulu deh, nanti aku kasih tahu. Kalau kalian tahu, ya udah. Tapi kalau nggak tahu, aku kasih tahu ya. Jadi faktornya itu, yang pertama ada bahasa Melayu sudah menjadi bahasa lingua franca di Indonesia. Lalu yang kedua, sistem bahasa Melayu itu sederhana dan mudah dipelajari. Setelah itu, yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang terakhir nih, tahu nggak? Coba apa? Jadi, yang terakhir itu, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Begitu guys. Untuk info selanjutnya, kita next ya. Oke guys, kita lanjut ya. Jadi, pada abad ke-15, berkembang bentuk yang dianggap sebagai bentuk resmi bahasa Melayu karena dipakai oleh Kesultanan Malaka, yang akan nantinya disebut sebagai bahasa Melayu Tinggi. Penggunaannya tersebut terbatas di kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaya. Lalu, pada abad ke-20, bahasa Melayu tersebut itu pecah menjadi dua. Di tahun 1901, Indonesia di bawah Belanda mengadopsi ejaan Van Ophuijsen, sedangkan pada tahun 1904, Malaysia di bawah Inggris mengadopsi ejaan Wilkinson. Kita lanjut di info selanjutnya. Guys, kalian udah tahu belum sih kapan bahasa Indonesia itu dilahirkan? Udah tahu belum? Belum tahu ya? Aku kasih tahu ya. Jadi, bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat dan para pemuda berikrar. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Gitu guys. Udah tahu ya sekarang, kita lanjut. Oke guys, kita lanjut ya. Jadi, ejaan-ejaan untuk bahasa Melayu atau bahasa Indonesia itu mengalami beberapa tahun sebagai berikut. Yang pertama, ejaan Republik. Ejaan ini diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947 untuk menggantikan ejaan sebelumnya. Ejaan ini juga dikenal dengan nama ejaan Suwandi. Lalu, yang selanjutnya ada ejaan pembaruan. Ejaan pembaruan ini dirancang oleh sebuah panitia yang diketuai oleh Prijono dan Katopo pada tahun 1957 sebagai hasil keputusan Kongres Bahasa Indonesia di Medan. Namun, sistem ejaan ini tidak pernah dilaksanakan. Kira-kira kenapa ya? Yang terakhir itu ada ejaan yang disempurnakan. Sebelum ejaan yang disempurnakan, Lembaga Bahasa dan Kesastraan atau sekarang Pusat Bahasa pada tahun 1967 mengeluarkan ejaan baru, ejaan LBK, untuk menggantikan ejaan Melindo. Lalu kemudian diresmikan ejaan yang disempurnakan. Ejaan ini diresmikan pemakaiannya pada tanggal 16 Agustus 1972 oleh Presiden Republik Indonesia. Peresmian itu berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972 dengan ejaan yang disempurnakan. Ejaan dua bahasa serumpun yakni bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia semakin dibekukan. Jadi guys, itu dia info-info yang bisa aku kasih. Untuk selanjutnya bisa kita next. Saya wassalamualaikum bro.